Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang kakek bernama Ivan yang sedang menikmati hari-hari tuanya dengan damai dan bersahaja. Dalam sisa-sisa umurnya, kakek Ivan ditemani oleh seorang gadis yang bernama Katia yang merupakan cucunya. Selama ini Katia tinggal bersama kakek Ivan karena si ibu telah menikah dengan orang lain setelah ayahnya meninggal. А мы, Федорович, а мы мат. Как мат? Погоди, погоди. Ребят, подожди. Здравствуйте, дядя Коля! Di perjalanan pulang dari warung, ada 3 pemuda berandalan bernama Boris, Vadim, dan Igor yang melihat Katia dan tertarik dengan kemolekan tubuhnya. Sehingga mereka tiba-tiba memanggil Katia. Vadim dan Igor yang merupakan teman kuliah Katia segera mendatanginya dan mengajaknya masuk ke apartemen untuk merayakan pesta ulang tahun Boris. Pada awalnya, Katia yang pada dasarnya wanita baik-baik pun menolak ajakan mereka, terlebih lagi ia sedang ditunggu oleh kakek Ivan. Namun setelah mereka berdua memohon dengan berlutut di hadapannya, Katia pun menuruti permintaan mereka. Алева? Ну-ка, подай-ка бутылочку. Так. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyuguhi Katia dengan minuman alkohol. Tapi Katia mencoba menolaknya karena ia tidak terbiasa dengan minuman beralkohol. Namun ketika mereka bertiga membujuknya dengan berbagai macam rayuan, akhirnya dengan terpaksa Katia pun meminumnya sebagai penghormatan dan tanda persahabatan, seperti awal kesesatan pada umumnya. Tak hanya itu, mereka juga meminta Katia untuk menyanyikan sebuah lagu ulang tahun, mengingat hari ini adalah hari ulang tahun Boris si bocah tajir. Dan dengan senang hati, Katia si gadis polos pun menuruti keinginan mereka. Dan tepat saat Katia bernyanyi, Igor secara diam-diam dengan teganya menuangkan obat bius ke dalam minuman Katia untuk membuatnya tak sadarkan diri. Setelah Katia menghabiskan minumannya, saat itu jugalah kepalanya menjadi pusing yang membuatnya sedikit gelisah dan ingin secepatnya pulang. Что-то мне нехорошо. Торкнула. Mengetahui Katia sedang teler oleh alkohol yang dicampur oleh obat bius, mereka mulai bahagia dan membuat Katia sadar jika mereka bermaksud jahat dengan akan membungkusnya di apartemen ini. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Katia mencoba kabur dari sana. Namun bagaimanapun tenaga Katia tak sebanding dengan 3 orang laki-laki. Terlebih saat ini Katia sedang dalam pengaruh alkohol. Akhirnya mereka bertiga dengan biadab memecah keperawanan Katia dengan bergilir. Setelah selesai dengan hasratnya, Igor memberikan uang kepada Katia sebagai kompensasi atas perbuatan mereka sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Sambil menahan rasa perih, rasa bingung harus mengatakan apa kepada sang kakek, Katia pun menangis dan berjalan pulang sambil membuang uang itu. Bagaimanapun kehormatannya yang hilang tak bisa dibeli dengan apapun. Dan jika Katia menerimanya, berarti dia menganggap dirinya adalah pelacur yang menukarkan dirinya dengan uang. Варюга. Kejadian ini membuat Katia sangat trauma dan akan membekas dalam jiwa dan pikiran untuk selamanya. Kakek Ivan yang mengetahui cucunya menangis berusaha menenangkannya dan dia sangat terkejut ketika melihat paha Katia yang lebam dan terdapat bercak darah. Kakek Ivan pun menanyakan siapa yang melakukan ini semua. Katia menjawab kalau dia telah dibungkus oleh tetangga mereka yang tak lain adalah Boris, Vadim, dan Igor. Kakek Ivan yang mengetahui cucunya diperlakukan tak manusiawi pun tak tinggal diam. Sang kakek langsung berencana akan membunuh mereka bertiga di apartemennya. Akan tetapi saat kakek Ivan menuju ke apartemen mereka, ia dicegah oleh tetangganya yang bernama Roman. Dia merupakan seorang polisi jujur dan merupakan sahabat kakek Ivan. Mengetahui kebrutalan kakek Ivan di masa lalu, Roman pun mencoba bertanya baik-baik. Roman sadar jika kakek Ivan tak akan melepaskan siapapun yang telah berani berurusan dengannya. Karena ternyata kakek Ivan dulunya adalah seorang mantan penembak jitu di Perang Dunia Kedua yang meraih banyak penghargaan. Setelah ditanya, apa yang membuatmu ingin menghabisi mereka, kek? Sang kakek pun menjawab, jika Katia cucu kesayangannya telah diperkosa oleh 3 anak muda yang merupakan tetangga mereka. Mendengar hal itu, Roman berusaha menenangkan kakek Ivan dan memintanya agar tidak membuat keputusan sendiri dan menyerahkan kasus ini kepada kepolisian.
Roman berjanji akan membantu kakek Ivan menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku, yang pada akhirnya kakek Ivan mampu menahan hormon adrenalinnya dan bersedia menaati hukum yang berlaku. Они меня изнасиловали. Гады. Иди, Катя. Давай домой. Tanpa menunggu uang apalah itu, anggota kepolisian segera menyergap menggeledah apartemen mereka dan sang kapten menginterogasi mereka satu persatu. Fadi mencoba menakut-nakuti si kapten dengan memberitahu bahwa dia adalah anak seorang jenderal. Tapi si kapten tidak peduli dan justru semakin beringas dalam menginterogasinya. Boris sendiri berlagak sok jagoan ketika diinterogasi oleh si kapten. Tapi kesombongannya seketika sirna bersamaan dengan titiknya yang diinjak mentah-mentah. Ты о чем говоришь? Кто попадается на изнасилование. Сначала придушивают полотенце. Setelah menggeledah seisi apartemen, para polisi akhirnya berhasil menemukan barang bukti yang cukup kuat berupa spray yang terdapat bercak darah milik Katia, sehingga mereka tidak bisa berkutik ketika diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor, tiba-tiba datang seorang jenderal bernama Nikolai yang tak lain adalah ayah Vadim. Nikolai mengajak berdamai dengan iming-iming sejumlah uang yang banyak dan kenaikan jabatan supaya mereka bertiga dibebaskan, terutama si Vadim. Si kapten yang mempunyai idealisme kuat pun dengan mudah menolaknya dan akan tetap menyeret mereka ke penjara untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Melihat si kapten yang susah diajak kompromi, Nikolai pun mengancamnya akan memindahkan si kapten ke daerah terpencil. Tapi lagi-lagi ancaman ini tak cukup untuk merubah pendirian si kapten dan akan tetap menjebloskan mereka ke penjara. Вешалка. Nyatanya ancaman si jenderal ternyata bukanlah omong kosong belaka. Terbukti dengan si kapten yang langsung dimutasi ke daerah lain dan para pemuda yang tak berakhlak itu pun dibebaskan. Di sisi lain, kakek Ivan masih berusaha memberikan motivasi kepada Katia yang mulai dilanda trauma dan ketakutan. Tak lama kemudian, sang kakek pun mendapatkan panggilan dari Roman yang mengatakan jika 3 tersangka yang telah melecehkan cucunya telah dibebaskan. Kakek Ivan pun mengajak Katia untuk menanyakan langsung kepada pihak kepolisian, di mana penyidik mengatakan jika terdapat beberapa saksi yang menganulir tuduhan pelecehan itu dan membuat 3 tersangka dibebaskan. Dan menurut keterangan saksi, Katia melakukan hal keji itu dengan sukarela dan sudah dibayar dengan bayaran yang layak. Mendengar hal itu, tentu saja membuat hati Katia hancur. Ternyata si penyidik ini telah disogok oleh Nikolai untuk memutarbalikkan fakta agar anaknya terbebas dari hukuman. Если я это выдумала все, скажите мне, зачем мне это надо? Tanpa banyak bertanya, kakek Ivan pun pulang dan bertemu dengan pemuda bejat pemerkosa cucunya yang sedang minum-minum seperti tidak terjadi apa-apa. Karena sang kakek Ivan terus menatapnya, sontak mereka bertanya kenapa si kakek tua bangka ini menatapnya seperti itu. Ivan pun menjawab kalau dia sedang melihat iblis berwujud manusia. Sesampainya di rumah, Katia dan Ivan sangat kecewa karena penegak hukum tidak bisa melindungi rakyatnya seperti di negara Wakanda. Ivan yang tak terima pun tak mau menyerah begitu saja. Dia berencana akan membawa kasus ini ke pengadilan. Keesokan harinya, kakek Ivan mendatangi pengadilan dengan membawa semua penghargaan yang diraihnya sewaktu menjadi tentara dan abdi negara. Kakek Ivan berharap ini semua cukup untuk membuat pengadilan ini akan menghargainya sebagai pahlawan dan bisa menyelesaikan kasus yang menimpa Katia. Tapi sayangnya, si jaksa menolak dengan dalih fakta dan bukti yang mengungkapkan bahwa Katia memang menawarkan diri kepada mereka untuk digilir demi mendapatkan uang. Dari sini kita tahu bahwa si jaksa juga ikut merasakan manisnya uang dari Pak Jenderal yang terhormat. Betapa sakitnya hati seorang kakek Ivan yang merupakan veteran militer yang mengabdi untuk negara dan kini dia dikhianati oleh hukum negaranya sendiri. Tak hanya itu, bahkan sebelum pergi, kakek Ivan diminta jaksa untuk menasihati cucunya agar berhenti menjadi wanita pemuas nafsu pria hidung belang. Mendengar hal itu, jelas membuat kakek Ivan murka dan mengatakan jika kau sebagai jaksa lebih hina daripada pelacur karena telah menjual keadilan dengan uang yang tidak seberapa. Хотя на таких, как ты, надежды никакой.
Dari sinilah kakek Ivan menganggap jika lembaga hukum di negaranya tidak bisa diandalkan dan hal ini membuat kebrutalan dalam diri kakek Ivan bergejolak. Kakek yang merupakan seorang veteran perang akan mengadili para pelaku dengan caranya sendiri dan untuk mengawali misinya, si kakek pun menjual rumahnya di kampung untuk pembiayaan misi balas dendamnya. Ketika di rumah, kakek Ivan melihat amplop berisi uang yang sangat banyak. Katia mengatakan jika Nikolai telah memberinya uang sebagai permintaan maaf atas perbuatan anaknya. Ivan tak habis pikir kenapa Katia mau menerima uang tersebut, karena ini adalah murni penghinaan dan menganggap kalau Katia adalah wanita penghibur yang dengan sukarela memberikan harga dirinya dengan uang tak seberapa. Dan tanpa membuang waktu, kakek Ivan segera mendatangi rumah Nikolai untuk mengembalikan uang tersebut. На! Получи! Keesokan harinya ketika sedang makan, terlihat kondisi Katia sudah mulai membaik dan tak lagi depresi. Tapi kakek Ivan masih tetap dengan tekadnya, yaitu membalaskan dendam kepada ketiga pemuda bejat yang telah menodai cucunya. Katia memberitahu jika tetangganya sedang keluar kota selama 3 minggu dan menitipkan kunci rumahnya kepada kakek Ivan. Ivan sang kakek yang menyadari jika apartemen itu berseberangan dengan apartemen Boris, memanfaatkan kesempatan ini untuk dijadikan markasnya untuk sementara waktu. Beberapa hari pun berlalu, kakek Ivan pergi ke Moskow untuk membeli senjata. Tanpa sepengetahuan Katia, dia mendatangi tempat penjual senjata ilegal dan meminta si pedagang untuk dicarikan sebuah sniper yang merupakan senjata yang dikuasainya. Pada awalnya, penjaga toko tak mau menjual sniper kepada kakek Ivan sebab senjata ini bukan untuk orang sembarangan. Tapi setelah si kakek memberitahu jika dirinya adalah seorang veteran militer sniper, penjaga toko pun segera menunjukkan senjata miliknya. Прикрою. Не давит? Стерплю. Ну вот, да, направо. Kakek Ivan meminta sniper yang mempunyai jangkauan tembak minimal sejauh 1 km, beberapa peluru dan sebuah peredam. Si bos kemudian menguji kemampuan kakek Ivan dalam menembak jarak jauh untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan sang kakek memang benar adanya. Dan mereka sangat terkejut dan tidak menyangka melihat kakek tua sepertinya masih bisa menembak target dengan sangat akurat. Meski telah puluhan tahun pensiun dan tidak lagi memegang senjata, kemampuan kakek Ivan tidak luntur sedikit pun dan masih sangat menakjubkan. Sesampainya di rumah, kakek Ivan pun mempersiapkan diri untuk aksi yang telah lama ia tinggalkan. Dan tepat pada malam harinya, kakek Ivan diam-diam membawa senapan snipernya ke rumah tetangga untuk menemukan titik lokasi yang ideal untuk melangsungkan misinya. Keesokan harinya, kakek Ivan yang sudah siap dengan snipernya pun menunggu kedatangan pemuda berandalan itu dengan berkumpul bersama teman-temannya agar rencananya tidak dicurigai. Tak lama kemudian datanglah para pemuda berandalan yang menjadi targetnya dan si kakek segera masuk ke rumah dan langsung menyiapkan senjata sniper untuk mengeksekusi target. Di sana, kakek Ivan melihat mereka sedang asik minum-minum dan saat Igor akan membuka botol miras itu, sang kakek yang sudah mengunci bidikannya pun menarik pelatuknya dan alhasil, peluru yang disertai pecahan botol bersarang tepat di rudal milik Igor. Kakek Ivan sengaja mengarahkan tembakannya kepada botol itu untuk menunda kematian mereka sekaligus menyamarkan tembakannya seolah-olah botol itu pecah akibat tekanan gas yang berlebihan. Dengan cepat, kakek Ivan membereskan tempat itu serta mengambil selongsong peluru sebelum akhirnya kembali nongkrong bersama teman-temannya. Ладья и конь против ферзя. Ферзь сильнее. Tak berselang lama, ambulan pun datang untuk membawa Igor ke rumah sakit. Sementara kakek Ivan berjalan pulang dengan santuy, meninggalkan tempat kejadian tanpa ada satupun orang yang mencurigainya. Setelah kejadian itu, Nikolai datang dan bertanya kepada Vadim dan Boris apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bingung karena tidak mendengar suara tembakan apapun, tapi tiba-tiba botol itu meledak. Sebagai jenderal polisi, tentu saja Nikolai tak mempercayainya begitu saja dan curiga jika kejadian ini ada kaitannya dengan kakek Ivan sang legenda sniper.
Keesokan harinya, Roman mendatangi Ivan untuk menanyakan mengenai kejadian tempo hari. Ternyata Roman ditugaskan oleh kepala polisi untuk menyelidiki kakek Ivan. Tapi sang kakek mengelak dan tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. Dan dia mengaku sedang bermain catur saat kejadian itu. Dari gelagat si kakek, Roman pun menduga jika memang si kakeklah pelakunya. Tapi dia perlu bukti yang kuat untuk bisa menangkapnya. Beberapa hari kemudian, kakek Ivan kembali menjalankan misinya. Dari kejauhan, kakek Ivan melihat Boris yang akan mengendarai mobil barunya. Dan ketika Boris menyalakan mobil sambil memutar musik dangdut, inilah yang terjadi. Ledakan itu ternyata mengakibatkan burung peliharaan Boris mengalami luka bakar yang sangat parah. Roman sempat melihat ke arah Ivan dan semakin curiga jika Ivan adalah pelakunya. Tapi sampai sekarang Roman belum menemukan bukti apapun yang bisa menjeratnya. Keesokan harinya, Roman datang ke rumah saat si kakek sedang main catur di luar. Roman pura-pura kehausan dan meminta Katya untuk mengambilkan segelas air. Dan saat Katya mengambil minum itulah, Roman mencari senapan di lemari kakek Ivan, namun dia tak menemukan apapun selain kunci rumah tetangga kakek Ivan. Lantas, Katya memberitahunya jika si tetangga menitipkan kunci rumah kepada si kakek, karena saat ini si tetangga sedang pergi keluar kota. Beralih ke Vadim yang terlihat sangat paranoid dengan apa yang menimpa dua sahabatnya. Nikolai ayahnya mengatakan jika ini pasti ulah kakek Ivan yang ingin balas dendam atas perbuatan Vadim JS. Nikolai meminta Vadim untuk tidak kemana-mana karena target kakek Ivan berikutnya adalah Vadim yang merupakan orang ketiga yang telah menodai kesucian Katya. Mendengar hal itu, Vadim pun semakin dibuat ketakutan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana kakek Ivan menghukum kedua temannya dan tentu Vadim tidak mau jika dia bernasib sama seperti mereka berdua. Sebelum pergi, Nikolai memberi Vadim sebuah senapan untuk berjaga-jaga. Dia juga berpesan agar jangan takut tembak kakek Ivan jika dia berani menginjakkan kaki di rumahnya. Интересно, что он... Setelah memastikan keselamatan Vadim sang anak, Nikolai mengerahkan anak buahnya dan menggeledah rumah kakek Ivan untuk mencari bukti bahwa dialah pelaku penembakan terhadap dua teman Vadim. Tapi setelah mengecek seluruh ruangan, mereka tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, tetangga kakek Ivan yang menitipkan kunci rumah kepadanya pun datang di waktu yang tidak tepat. Dia yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi pun serta-merta meminta kunci itu, sehingga membuat Nikolai curiga jika kakek Ivan menyembunyikan sesuatu di rumah si tetangga. Где ключи? Какие? Saat itu juga Nikolai langsung membawa kakek Ivan ke rumah tetangganya untuk mencari barang bukti di sana. Nikolai menggeledah rumah tersebut, sementara si kakek sangat panik karena selama ini senjatanya disimpan di dalam lemari rumah ini. Betapa terkejutnya kakek Ivan ketika mereka membuka satu persatu lemari dan pada akhirnya tak menemukan satu benda apapun yang berhubungan dengan tuduhan Nikolai kepada kakek Ivan. Dan bagaimanapun si kakek menyadari pasti ada seorang yang diam-diam mendukung perbuatannya dan dengan diam-diam memindahkan sniper itu dari lemari. Karena tidak menemukan barang bukti, Nikolai memaksa si kakek agar membuat pengakuan karena Nikolai tahu jika kakek Ivan lah pelaku yang telah mencelakakan Igor dan Boris. Si kakek yang tidak mau mengaku membuat Nikolai sangat kesal dan dia mengancam akan membunuh si kakek jika sampai terjadi apa-apa dengan anaknya yaitu Vadim. Dengan entengnya, si kakek mengatakan jika Nikolai sudah terlambat. Что ты сказал? Что ты сказал? Mendengar hal itu, seketika Nikolai langsung panik dan segera pulang untuk memastikan keadaan Vadim di rumah. Sesampainya di rumah, Nikolai yang panik sontak menggedor-gedor pintu yang terkunci rapat dan langsung menembak lubang kunci pintu. Vadim yang menganggap jika orang yang berdiri di depan pintu adalah kakek Ivan pun segera melepaskan tembakan, sehingga... Ya, pada akhirnya semua orang yang terlibat dengan kejahatan kepada Katya pun mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan sekarang Vadim sudah terserang gangguan mental dan bisa dipastikan sisa hidupnya akan dihabiskan di rumah sakit jiwa.
Di sisi lain, Roman mengatakan jika dialah orang yang memindahkan senjata milik kakek Ivan. Ternyata Roman sempat mengambil kunci rumah milik tetangga dan setelah memindahkan senjata si kakek, dia mengembalikan kuncinya ke tempat semula. Roman berjanji akan merahasiakan apa yang dilakukan oleh kakek Ivan karena dia menyadari bahwa si kakek adalah orang baik yang hanya mencari keadilan di tengah hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Film pun selesai. Kami dari tim Sobat Udut mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.